Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Para wanita glowing paling cantik di jagat filter aplikasi Geol. Masihkah kalian doyan memelihara badut cinta? Yang kapanpun bisa kalian manipulasi sesuka hati. Mending tobat deh, karena yang namanya karma itu tidak hanya ada di Azab Indosiar saja. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi gue akan meneruskan sequel film Badut Gembel Kopet yang baru-baru ini keluar. Film ini film pertamanya Badut Kopet yang berjudul Terrifier 1 2016, di mana badut yang biasa kita sebut dengan badut gembel ini begitu doyan membabat para wanita dengan wajah glowingnya, seolah ingin membuat mereka jerak dan merasakan bagaimana hidup tanpa sesuatu yang bisa dibanggakan. Penasaran kan gimana ceritanya? Oke, daripada kelamaan dan kalian pada ngereok, ya udahlah langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan persiapan si badut gembel sebelum melakukan aksi brutalnya. Dengan menggunakan BB krim di wajah, aspal PNPM untuk menghiasi giginya yang setahun gak disikat, serta topi mini di kepalanya. Dia pun langsung membuat kerajinan kopet untuk dijadikan senjata dalam aksinya. Saat persiapan selesai, si badut gembel memasukkan semuanya ke dalam kantung kresek sampah dan langsung OTW mencari mangsa. Kemudian, cerita beralih pada dua cewek cantik non-glowing bernama Dawn dan Tara. Sepulang dari pesta Halloween, mereka tampak kegirangan setelah sukses memoroti para lelaki untuk menraktir mereka minum sepuasnya. Namun, dengan cerdiknya, saat akan digabur brutal, mereka langsung pulang tepat pada waktunya. Di tengah obrolan, terlihat si badut gembel sedang keluyuran gak jelas di seberang jalan. Saat Tara menyadari kehadiran si badut, Dawn yang sedang oleng malah kegirangan dan menyapa si badut, bak menyapa badut di setopan. Jelas saja, si badut terlihat bete dengan kelakuan mereka. Namun, saat Tara akan meminta maaf, loh, kok badutnya hilang? Tara pun tidak terlalu memikirkan hal itu dan mengajak Dawn untuk makan dulu. Sambil menunggu Dawn ke toilet, Tara mengisi waktu dengan melihat-lihat foto di pesta tadi. Tapi, seperti biasa, baterai iPhone-nya cepat sekali lowbat. Saat Dawn kembali, betapa herannya Tara ketika si badut ternyata membutuhkan mereka masuk ke dalam restoran. Apalagi dengan tingkah si badut yang so imut, Tara pun semakin tidak nyaman dan mengajak Dawn untuk pulang saja. Namun, karena merasa Tara ketakutan hanya karena seorang badut, Dawn malah mengajak si badut untuk berselfie ria. Melihat tingkah temannya yang gelo, Tara pun menegurnya. Tiba-tiba, si badut bertingkah aneh seperti ABG labil dan memberikan cincin mainan dari permen kepada Dawn sebagai hadiah. Setelah itu, si badut pergi ke arah WC. Meskipun aneh, Dawn malah merasa si badut lebih romantis dibandingkan cowok-cowok di pesta tadi. Saat pesanan pizza datang, si Kang Resto berusaha meyakinkan mereka agar tetap nyaman makan di restonya. Namun, beberapa saat kemudian, entah apa yang dilakukan si badut dengan tangannya yang hitam, dia pun diusir oleh si Kang Resto. Jelas saja, mereka jadi heran. Bukannya nyaman, malah merasa nggak aman. Singkat cerita, sepulang dari restoran, tiba-tiba mereka kaget melihat ban mobilnya kempes. Tentu saja mereka bingung, karena tak ada satupun dari mereka yang paham cara mengganti ban. Tara akhirnya meminjam HP Dawn untuk menelpon saudaranya yang ngekos di dekat situ. Adegan kemudian beralih pada seorang mahasiswi bernama Victoria yang sedang mengerjakan skripsi. Saat ditelepon oleh Tara untuk dimintai bantuan, Victoria agak keberatan menjemput mereka karena sedang sibuk. Tapi, tiba-tiba teman kosan Victoria datang dengan niat yang mencurigakan. Menyadari kondisinya yang hanya patungan seperempat kosan, Victoria pun merasa tidak aman dan akhirnya memutuskan untuk pergi menjemput Tara. Dia kemudian bergegas menuju ke toko pizza. Terlihat si Sigit sedang ngamuk-ngamuk karena disuruh membersihkan kotoran yang berserakan di WC. Rupanya, si badut gembel diusir akibat mencoret-coret WC dengan Setelah pekerjaan menjijikan selesai, si Sigit langsung mencari bosnya. Lalu, tiba-tiba... Oh my god, dengan brutalnya, si badut gembel yang tak terima diusir paksa akhirnya membantai si bos dan pegawainya sekaligus.
Kembali pada Tara dan Dawn yang sedang menunggu Victoria. Tiba-tiba, Tara merasa heran dan cemas. Ia mulai berpikir bahwa ban bocor ini bukan kebetulan semata. Tara pun khawatir bahwa si badut itu yang telah menyambut AC mobil mereka. Namun, Dawn si rambut jagung yang glowing tetap berpikir positif dengan berkata, "Halah, palingan ngelindas paku yang disebarin tambal ban biar dapat orderan." Di tengah perbincangan, tiba-tiba Tara merasa gejolak ingin buang air kecil yang hampir membuat celananya basah. Meski Dawn menyarankan untuk meniru gaya anak gunung, Tara jelas ogah mengikuti saran sahabatnya itu. Beruntung, di saat genting itu, muncullah si Kentung petugas kebersihan. Dawn pun menyarankan Tara untuk minta tolong padanya agar bisa ke WC. Tanpa berlama-lama, Tara langsung menghampirinya. "Permisi Om Kentung, boleh ikut ke WC?" Meski awalnya si Kentung menolak karena ia hanya petugas kebersihan, tetapi rayuan dua wanita glowing ini tak bisa ditolaknya. Akhirnya, si Kentung pun mengantarkan Tara ke WC. Setibanya di depan WC kumuh, si Kentung mengingatkan Tara untuk cepat-cepat karena bangunan tua ini sedang dibersihkan akibat hama tikus. Setelah si Kentung pergi, Tara sedikit ragu untuk buang air kecil. Tapi, daripada celananya basah, ia pun terpaksa masuk ke WC tersebut. Di luar, Dawn yang gabut menunggu Tara memutuskan untuk berselfie, berharap bisa menambah follower. Namun, ia tiba-tiba kaget saat mendengar berita di radio tentang kasus pembantaian yang dilakukan seorang pria berkostum badut yang selalu membawa kantong kresek sampah. Dalam kepanikan, Dawn mencoba memastikan dengan melihat foto-foto selfie-nya di toko pizza. Oh my god, ketika ia kira Tara yang kembali, ternyata yang datang adalah si badut gembel. Di dalam gedung, Tara yang baru selesai buang air langsung bergegas keluar. Betapa kagetnya Tara saat melihat si badut gembel yang berlumuran darah. Sudah mencegatnya di pintu keluar. Meski panik, Tara mencoba menenangkan diri dan bersembunyi. Di tengah ketegangan, ia melihat si badut sedang celingak-celinguk mencarinya. Hingga dirasa si badut sudah pergi, Tara pun mencoba mengendap-endap untuk kabur. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja kaki mulus Tara dicucuk oleh si badut. Meskipun Tara berhasil lolos, jalan keluar yang terkunci membuatnya harus melakukan adu mekanik dengan si badut. Untung saja, Tara berhasil mengalihkan perhatian si badut gembel. Ketika si badut tidak lagi terlihat memburunya, Tara kembali mencobanya untuk kabur. Namun, sialnya, pintu keluar utama sudah digembok. Tara pun memutuskan naik ke lantai 2 untuk mencari keberadaan si Kentung. Namun, sialnya lagi, si Kentung yang sedang bersih-bersih sambil mendengarkan lagu TikTok tidak mendengar teriakan Tara. Akhirnya, Tara pun tertangkap dan dibius. Sementara itu, Victoria yang sedang OTW menggunakan mobil pinjaman pacar temannya juga mendengar berita pembantaian yang dilakukan pria berkostum badut. Berita itu membuatnya merasa sedikit ngeri. Kembali pada Tara yang baru saja siuman. Ternyata, ia sudah disekap di markas si badut gembel. Tentu saja, Tara panik saat melihat si badut gembel sedang memilah-milih alat-alat pertukangan. Setelah menakut-nakuti Tara, si badut langsung mengambil gergaji besi dan menuju tirai acara ala Super Deal Family 100. Saat tirai rombeng itu dibuka, terlihat si Glowing Dawn sudah diikat terbalik dengan hanya mengenakan celana dalam. Bak penyiksaan di neraka, si badut mencabut celana dalam Dawn dan langsung menyerangnya. Betapa syoknya Tara saat melihat temannya digergaji sampai tak berdaya. Hingga akhirnya, Tara yang berhasil bebas mampu melumpuhkan si badut gembel. Di tengah pelariannya, Tara membawa sebatang pohon jati sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Dengan mekanik melee baluk jati, Tara pun membuat si badut kewalahan. Namun, bukannya langsung menghabisi si badut, Tara yang ingin duel 1 lawan 1 malah menyuruh si badut berdiri untuk melanjutkan adu mekanik.
Karena kebanyakan gaya dan recall, si badut pun berganti taktik dengan menyerang Tara dari jarak jauh. Bak marksman. Di tengah rasa ngilu pada pahanya, Tara berusaha kabur dengan merangkak. Namun, dirasa ngilu saja belum cukup, si badut menambah siksaan dengan membuat Tara mules. Bahkan lebih mules daripada efek makan seblak pedas. Tara pun terkapar tak berdaya. Tapi, karena pelurunya habis, si badut kembali mengambil peluru dari dalam kantong kresek sampahnya. Di sisi lain, Victoria baru saja sampai di depan gedung untuk menjemput Dawn dan Tara. Namun, ketika melihat mobil Tara yang kosong, Victoria mencoba menelpon HP milik Dawn. Sialnya, panggilan itu malah diketahui oleh si badut gembel. Saat Victoria mengirim pesan teks yang memberitahu bahwa dirinya ada di depan gedung, si badut berpura-pura sebagai Dawn, membalas pesan tersebut dan menyuruh Victoria pergi ke belakang gedung. Setelah itu, si badut pun langsung melanjutkan serangannya pada Tara dengan terapi totok wajah. Kembali ke si kentung yang sedang membersihkan lantai. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia turun ke lantai dasar dan menelpon bosnya untuk meminta bayaran. Namun, betapa kagetnya si kentung ketika tiba-tiba kepalanya dipukul keras oleh si badut dengan palu besar sampai ia kelengar. Tak hanya itu, si badut juga menghancurkan HP si kentung seperti orang yang kesal ditagih pinjol. Di sisi lain, Victoria terlihat sedang berjalan menuju belakang gedung sesuai arahan pesan palsu dari Dawn. Betapa syoknya Victoria saat melihat tubuh Dawn sudah tak bernyawa. Tergantung layaknya ikan asin. Di tengah usahanya kabur, Victoria mendengar suara wanita berteriak dari dalam basement. Mengira suara itu berasal dari Tara. Ia pun turun untuk memeriksanya. Melihat wanita yang tampak tak berdaya meminta tolong, Victoria segera berusaha menelpon bantuan. Tapi, tiba-tiba terungkap bahwa wanita itu sebenarnya adalah si badut gembel yang sedang berpura-pura menjadi korban. Dalam kepanikan, Victoria berusaha kabur. Namun, karena terlalu panik, ia sampai lupa jalan keluar dan akhirnya bersembunyi di dalam lemari. Setelah pegal bersembunyi hingga merasa encok, Victoria yang merasa situasi sudah aman, akhirnya mencoba mencari jalan keluar dari gedung itu. Saat Victoria masih kebingungan mencari jalan keluar, tiba-tiba ia mendengar suara. Ketika menengok, betapa kagetnya ia melihat si badut gembel asik bersepeda di koridor sambil berpura-pura imut. Bak bocah tak tahu aturan. Ketika si badut sedang asik, Victoria menggunakan kesempatan itu untuk mencari jalan keluar lainnya. Namun, tiba-tiba, bagaikan gorengan yang dijual 5 ribuan 3, si badut gembel menyerang dan membungkus wajah Victoria dengan plastik. Antara ngilu dan ingin tertawa, si badut pun terpleset dan kakinya ditusuk patok beton. Hal ini memberi kesempatan bagi Victoria untuk meloloskan diri. Namun, pelarian Victoria terhenti saat ia menemukan jasad saudarinya yang sudah dihias layaknya boneka sirkus. Di tengah rasa sedih dan syok yang parah, tiba-tiba si badut gembel sudah berada di belakangnya. Betapa leganya Victoria ketika si kentung yang belum buntung ternyata masih hidup, datang dan menyelamatkannya dengan sekali pukul tabung gas. Si kentung lalu memopong Victoria dan membawanya ke ruang yang lebih aman. Setibanya di sebuah ruangan yang tak diketahui namanya, si kentung segera menelpon bantuan. Untungnya, sutradara sedikit baik hati. Telepon mereka terhubung ke polsek terdekat. Si kentung meminta segera dikirimkan bantuan karena mereka sedang diincar seorang psikopat berkostum badut. Mendengar laporan itu, polisi yang memang sedang mencari si badut berjanji untuk segera mengirim bantuan. Si kentung kemudian segera membawa Victoria ke tempat yang lebih aman. Namun, sungguh sial, seluruh pintu keluar ternyata sudah digembok oleh si badut. Si kentung pun mencari alat untuk memotong gembok tersebut. Tapi, si badut kembali menyerang membuat si kentung migrain. Kali ini, si badut memastikan si kentung benar-benar tumbang dengan menghajar berulang-ulang kali, hingga dia terkapar. Di tengah kepanikan, Victoria berhasil menemukan sebatang besi yang digunakannya untuk membuat si badut kewalahan dan kabur. Namun, anehnya, bukan kabur sejauh mungkin, Victoria malah memilih bersembunyi di sebuah gudang. Sialnya, si badut segera menemukannya di sana. Dengan sekujur tubuh penuh luka, Victoria akhirnya terjebak di dalam gudang. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba ia mendengar suara mobil.
Betapa malangnya Victoria saat sebuah mobil tiba-tiba menabraknya hingga ia tergeprek. Si badut segera mendekatinya, terlihat tergiur oleh kekenyalan dan kecantikan wajah Victoria. Tanpa diduga, si badut mulai menggigiti wajah Victoria, layaknya memakan permen Yupi. Tak lama kemudian, 2 petugas polisi datang terlambat. Namun, berhasil menangkap si badut gembel. Si badut yang lebih memilih mati daripada di penjara, akhirnya mengakhiri hidupnya. Polisi kemudian memeriksa keadaan Victoria dan kaget saat mendapati bahwa ia masih hidup. Mereka membawa jasad si badut untuk diotopsi dan menyerahkannya kepada seorang dokter forensik. Namun, ketika para polisi pergi, tiba-tiba jasad si badut terbangun kembali, membuktikan bahwa psikopat sejati sepertinya selalu diberi rawa rontek. Dan kemudian berpindah ke rumah sakit tempat Victoria dirawat. Meski keadaannya stabil, wajahnya sudah berubah tak seperti dulu akibat serangan si badut. Singkat cerita, si badut yang sudah kembali ke markasnya menonton acara reality show bernama Gibah-Gibah Asoy. Di acara itu, presenter bernama Monica mewawancarai Victoria terkait insiden yang menimpanya. Victoria mengungkapkan bahwa meski kini keadaannya seperti ini, dia merasa menang karena bisa masih hidup. Melihat hal itu, si badut tampak kesal ketika acaranya selesai. Monica mengobrol dengan pacarnya mengatakan bahwa ia ngeri saat mewawancarai Victoria dan berseloroh bahwa jika wajahnya sampai jadi seperti itu, ia hanya ingin dimatikan saja. Namun, mendengar komentar itu, Victoria yang tersinggung tak kuasa menahan amarah, hingga ia menghancurkan wajah Monica sampai tampak seperti dirinya. Dan film pun tamat. Bagaimana? Sangat mengerikan bukan? Mungkin cukup segini saja alur cerita Terrifier 1 tahun 2016. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.